segmen kali ini kita akan memasuki aplikasi kelas pintar dan berperan sebagai siswa. Nah, di sini terdapat dashboardnya, lalu ada mata pelajaran, ada jadwal, catatan, guru atau mentor, tugas, rapor, grup, dan orang tua. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai mata pelajarannya. Nah, di sini saya berperan sebagai siswa kelas 1. Jadi sekarang itu tematik 7, lalu kita klik. Subtemanya 3. Nah, di sini kita pilih yang ulang. Tematik kelas 1 subtema 3, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dalam pembelajaran tematik 7, terdapat 4 subtema. Pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kedua, hewan di sekitarku. Ketiga, tanaman di sekitarku. Keempat, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Adakah tanaman di sekitar rumahmu? Apa warna daunnya? Apakah tanaman itu tumbuh tinggi? Apakah ada buahnya? Mari kita mempelajari tanaman di sekitarku. Nah, seperti itu mata pelajaran yang ada di kelas pintar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jadwal. Nah, di sini belum terdapat jadwal. Jadi kita membuat dulu tambah jadwal ini. Kita pilih yang belajar. Kelasnya kelas 1, mata pelajarannya tematik 7. Babnya subtema 3. Lalu kita atur tanggal dan waktu mulainya. Misalnya saja sekarang jam 3. Lalu kita atur setelan tanggal dan waktu akhir. Nah, selanjutnya kita akan klik buat jadwal. Nah, jadwal sudah berhasil ditambahkan. Di sini bisa kita lihat jadwalnya. Selanjutnya kita akan menuju ke catatan ini jika diperlukan. Lalu kita menuju ke guru atau mentor. Nah, di sini gurunya sudah ada 3. Selanjutnya jika akan menambahkan mentor, itu klik saja yang di bagian sini. Nah, ini kita harus mengetahui email dari mentor tersebut. Selanjutnya nanti pilih subjek ini, tematiknya berapa, lalu tambah mentor. Selanjutnya kita akan menuju ke tugas. Nah, ini sudah ada tugasnya 3 yang belum dikerjakan. Sekarang dikerjakan yang tugas 1 ini dulu. Kita klik kerjakan tugas. Ini ada total poinnya 200 poin untuk 2 soal. Lalu instruksi tugasnya, selesaikan tugas dengan tepat waktu.
Tugasnya apakah wujud dari meja? Selanjutnya kita klik selesai di sini. Ini terdapat durasinya juga. Kita klik kumpulkan tugas. Nah, di sini kita masih menunggu penilaiannya. Jika sudah diperiksa, nanti akan muncul di sini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rapor. Nah, di sini kita pilih kelasnya, kelas 1. Nah, karena saya belum mengerjakan dan belum membahas tentang tugas, maka di sini masih 0 semua. Selanjutnya ada grup. Jika ingin membuat grup, di sini klik saja tambahkan grup ini. Lalu nama grupnya, deskripsi singkatnya, masukkan anggota melalui emailnya masing-masing, dan tambahkan mentornya, lalu klik buat grup ini. Selanjutnya ada orang tua. Nah, di sini orang tuanya sudah 1. Jika ingin menambahkan lagi, maka kita akan mengeklik yang kami ini. Karena saya sudah memiliki orang tua, maka kita klik OK. Sudah seperti itu penjelasan dari saya sebagai siswa. Jika ingin keluar, maka kita klik pengaturan di sini, lalu logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desia. Saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara kita mengakses kelas pintar, dan jika kita sebagai mentor ya. Jika kita sudah mempunyai akun, kita langsung klik login, dan jika belum, kita sign up. Nah, di sign up ini kita bisa memilih sebagai murid, mentor, ataupun orang tua, dan caranya ini kita tinggal mengisi full name-nya siapa, lalu email address-nya apa, nomor teleponnya berapa, dan kotanya di mana. Lalu kita klik daftar. Dan jika kita sudah mempunyai akun, kita tinggal login saja. Kita klik loginnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya tinggal masuk dengan email saya dan memasukkan kata sandi saya. Nah, tinggal klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dari kelas pintar sebagai mentor. Nah, di sini ada dashboard, ada mata pelajaran, ada jadwal, catatan, murid, grup, dan tugas. Nah, ini untuk mata pelajarannya kita klik, bisa pilih kurikulumnya Indonesia, lalu kelasnya kita sesuaikan. Misal kelas 1 ya diklik yang kelas 1, lalu diklik lanjut. Nah, di sini ada mata pelajaran dari kelas 1 mulai dari tematik 1 sampai dengan tematik 8. Jika kita klik tematik 7 ya misalnya kita, nah di sini ada subtemanya. Lalu ya kita klik saja, tergantung. Ini harus urut dari subtema 1 ya. Di sini berisi tentang materi dan praktis atau soal-soal. Nah, selanjutnya jika kita klik jadwal, nah jika ingin membuat jadwal kita tinggal tambahkan jadwalnya.
Nah, judul, misal judulnya ulangan harian. Nah, di sini pilih kategorinya: belajar, latihan, persiapan ujian, reminder ujian sekolah, reminder PR atau tugas, dan kelasnya diisi dengan sesuai muridnya. Seperti itu jika ingin membuat jadwal. Dan jika ingin membuat catatan, kita klik, lalu catatannya misal hari ini ya diklik hari ini, pilih mata pelajarannya, tematik berapa dan babnya berapa. Dan jika kita ingin menambahkan muridnya, nah di sini saya sudah mendapatkan murid, dan jika kita ingin menambahkan muridnya, kita klik tambahkan murid, lalu kita tambahkan email murid kita. Jadi murid kita itu juga harus masuk di kelas pintar, jadi kita harus mengetahui email murid kita satu-satu untuk menambahkan muridnya. Ya, kita klik, lalu klik kurikulumnya Indonesia, pilih kelasnya, misalnya kelas 1 ya disesuaikan kelas 1, lalu pilih mata pelajarannya ya disesuaikan kelas 1 ya, mata pelajaran tematik 7, lalu kita tambah murid. Nah, nanti jika kita sudah menambahkan murid, nanti kita tinggal menunggu konfirmasi dari si muridnya diterima atau ditolak dengan dari gurunya ini. Jika diterima, nanti akan muncul seperti ini. Nih, di sini saya mendapatkan murid Krisna, Kaido, dan Dinda. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tugas. Kita klik tugasnya, lalu kita klik tambahkan tugas baru. Nah, ini yang pertama, langkah pertama kita masukkan detail tugas. Judulnya misal adalah ulangan harian tema 7, sub tema 4 kelas 1. Lalu pilih topiknya, udah pilih kelas 1, mata pelajarannya ada tematik 7, pilih babnya adalah subtema 4. Nah, di sini durasi pengerjaannya disesuaikan, misalnya 1 jam 30 menit. Ya, kita tulis 1 jam dan 30 menit. Instruksi tugasnya adalah selesaikan tugas dengan tepat waktu. Lanjut. Nah, setelah selesai masukkan detail tugas, kita menuliskan soal. Jika di kelas pintar ini kelasnya soalnya itu hanya ada 2 pilihan, yaitu pilihan isi dan pilihan ganda. Kita membuat yang isi terlebih dahulu. Misalnya apakah wujud dari meja? Kita simpan, sebelum menyimpan soal kita masukkan bobot soalnya terlebih dahulu. Ini masuk bobot soal ini, nilai per soalnya berapa gitu. Misal kita 100 ya 100, lalu kita simpan. Nah, setelah simpan, jika ingin menambahkan soal lagi, kita klik tambahkan soal. Lalu kita klik yang pilihan ganda ya. Nah, di sini soalnya ini, wujud dari meja adalah, sini pilihannya ada padat, cair, lalu tambahkan lagi untuk optionnya dan gas. Nah, ini jangan lupa klik tambahkan dan tambahkan, lalu bobot soalnya kita masukkan 100 misalnya ya, lalu kita simpan soalnya. Nah, di sini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2. Lalu setelah sudah menuliskan soalnya, kita lanjut. Nah, klik. Nah, di sini kita berikan tugas ke murid kita. Nah, ini ada, misalnya saya mempunyai murid nih 2. Nah, ini saya tambahkan ke murid saya semuanya, karena kebetulan ini murid kelas 1 semua. Jadi kita tambahkan, lalu kita kirimkan tugas. Nah, ini
sudah terkirim. Ini tandanya jika tugas kita sudah terkirim ke murid kita. Nah, di sini sebelumnya tentang murid ya, kita jika murid bisa saja menginvite kita, tapi nanti munculnya ada di notifikasi ini. Nah, nanti di sini ada tulisannya, misalnya Krisna Setio Rahayu meminta, kita lihat semua notifikasi. Nah, mengundang mentor untuk mata pelajaran tematik 7 ini. Nah, kita bisa terima, klik terima. Nah, ini Kaido juga mengundang mentor untuk mata pelajaran, ya kita terima, klik. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan kelas pintar bagi orang tua. Yang pertama, sebelum kita menggunakan, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, untuk daftar itu bisa langsung ke webnya kelas pintar. Bisa dengan langsung mengakses ke Mozilla Firefox atau Google Chrome. Di sini saya akan langsung menggunakan Google Chrome saja ya. Nah, pertama ketikkan kelas pintar ke pencarian di Google. Nah, selanjutnya pastikan bahwa itu www.kelaspintar.id. Lalu klik di kelas pintar. Nah, seperti ini. Nah, ada dua pilihan, yaitu login dan sign up. Di sini jika sudah memiliki akun kelas pintar sebelumnya, maka bisa langsung login ke kelas pintar. Seperti ini tampilannya, atau jika belum maka harus daftar terlebih dahulu di sign up. Nah, untuk daftar, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa daftar di sini sebagai orang tua ya, tutorial sebagai orang tua. Nah, maka di sini klik sebagai orang tua. Kemudian isi biodata di bawah ini. Pertama, full name, nama kita, nama orang tuanya. Misalkan di sini saya tulis nama saya. Kemudian masukkan email. Seperti ini. Kemudian nomor telepon. Nah, di sini berhubung saya sudah pernah login ke kelas pintar, maka tandanya akan seperti ini karena email yang dimasukkan itu sudah ada. Tapi apabila belum pernah mendaftarkan ke kelas pintar, maka nanti tandanya akan seperti ini. Lalu masukkan nomor telepon yang masih aktif. Dan masukkan kota tempat Anda tinggal. Nah, dan jangan lupa kontak di sini supaya dicentang, supaya diklik. Lalu kita bisa langsung daftar. Nah, setelah daftar nanti akan dibawa menuju halaman verifikasi. Di sini nanti pihak kelas pintar akan mengirim Anda SMS kode verifikasi, dan kode tersebut bisa langsung dimasukkan ke sini dan klik verifikasi. Selanjutnya, nah, tampilan setelah masuk, sebentar saya akan masuk dulu ke dalam. Maksud saya masuk ke dalam kelas pintarnya. Untuk menu di kelas pintar bagi orang tua, tampilannya itu seperti ini. Ada dashboard, anak Anda, guru atau mentor, dan subscription. Seperti ini. Nah, di dashboard sendiri ini nanti berisikan 3 informasi. Yang pertama tentang informasi anak Anda, yang kedua notifikasi, baik itu notifikasi tentang aktivitas dan raport anak Anda, jadwal belajar anak Anda, dan status berlangganan anak Anda, serta aktivitas terbaru yang Anda lakukan selama mengakses kelas pintar. Kemudian selanjutnya yaitu menambah anak Anda ke
kelas pintar. Nah, di sini klik daftarkan anak dan pastikan sebelum menambahkan anak di sini anak Anda sudah memiliki email terlebih dahulu, email yang valid. Di sini saya akan coba masukkan email. Nah, seperti ini. Lalu klik tambah anak. Nah, setelah itu nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Yang kedua yaitu kita masuk ke guru atau mentor. Di sini akan menambahkan guru atau mentor bagi anak Anda. Itu seperti ini. Di bagian tambahkan mentor, maka klik ditambahkan mentor. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian masukkan email guru atau mentor untuk anak Anda. Seperti ini misalkan. Nah, kemudian pilih subjek. Subjek di sini maksudnya semacam mata pelajaran atau tematik yang anak Anda ingin pelajari. Nah, misalkan di sini tematik 7. Kemudian klik tambahkan mentor seperti itu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah itu ada subscription. Di sini Anda bisa menambahkan langganan paket. Nah, berhubung di sini terdapat sekarang ini sedang maraknya belajar online dikarenakan pandemi. Nah, maka pemerintah menyediakan paket free semua kelas di sini gratis sampai tanggal 18 April. Adapun nanti jika selepas tanggal 18 April ini Anda bisa menambahkan produk lagi, langganan paket lagi. Klik tambahkan produk. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa pilih kurikulum di sini kurikulum Indonesia. Lalu kelas tempat anak Anda belajar saat ini, misalnya di kelas 1. Nah, kemudian pilih paket berlangganan yang bisa paket 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Misalkan saya pilih paket 1 bulan. Klik di paket 1 bulan, kemudian klik lanjut. Nah, pilih mata pelajaran di kelas 1. Misalkan saya tadi pilih tematik 7, maka dicentang, diklik di tematik 7. Dan jangan lupa syarat ini saya sudah membaca dan menyetujui syarat ketentuan dari kelas pintar itu dicentang. Lalu lanjut ke pembayaran. Selanjutnya Anda bisa lanjut ke pembayaran paket untuk berlangganan seperti itu. Nah, kembali lagi ke dashboard ya, ke profil. Nah, di sini nanti Anda bisa memantau aktivitas belajar anak di sini. Anak Anda itu bagaimana? Apakah Anda sudah mengerjakan PR-nya atau belum? Itu Anda bisa lakukan di sini anak saya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tutorialnya. Adapun selanjutnya bisa diberikan tutorial oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi. Saya akan menjelaskan mengenai fitur mata pelajaran yang ada di kelas pintar. Nah, saya ini sudah login. Saya login sebagai siswa kelas 5 SD. Nah, ini ada mata pelajaran. Kita klik. Lalu pilih mata pelajaran yang ingin kita pelajari. Saya akan memilih tematik 2. Di tematik 2 ada beberapa subtema. Saya akan memilih subtema 2. Ada learn, ada practice. Kita pilih learn. Ada learning objective, konsep adventure, dan e-book. Pertama, kita pilih learning objective.
Di sini berisikan tentang topik yang ada di subtema 2 ini. Seperti itu. Kembali. Konsep adventure berisi penjelasan materi pelajaran yang disusun dalam bentuk presentasi interaktif. Kita buka. Tematik 2, kelas 5, sekolah dasar. Udara bersih bagi kesehatan. Next, untuk Dalam melanjutkan. tematik 2, terdapat 3 subtema, yaitu subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ tadi pernafasan sekilas. manusia. Lalu ada juga e-book atau buku elektronik. Nah, di buku elektronik ini tidak ada audionya. Seperti ini tampilannya. Begitu. Akan tetapi setelah saya membuka beberapa mata pelajaran dan materi, tidak semua materi memiliki e-book, hanya memiliki learning objektif dan konsep adventure. Sebentar, loading. Kita refresh saja dulu. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan, kita bisa pilih practice. Nah, play hook ini seperti games ya. Pilihannya ada memory match. Kita buka, coba kita lihat seperti apa memory match. Mulai seperti ini. Oh, ini menghubungkan seperti ini. Kita coba yang lain. Ada true or false, benar atau salah. Mulai ini salah. Nah, kita pilih benar atau salah seperti itu. Lalu selanjutnya ada drag and drop. Asap rokok, faktor lingkungan, seperti ini. Nanti jawabannya di drag ke ini, faktor fisik, faktor penyakit, atau faktor lingkungan, seperti itu. Ada lagi selanjutnya bubbles. Kita tunggu. Nah, ini ada bubble-bubblenya. Kita pilih, coba topeng. Oh, salah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir di play hook ada main game. Ini ada teka-teki silang seperti ini. Selanjutnya get set go. Ini soal pilihan ganda. Penjelasannya, mulai latihan. Klik mulai latihan. Ini nanti akan ada skornya juga. Kalau salah ada coba lagi, diberi kesempatan. Nah, begitu. Selesai.
nanti akan ada skornya seperti ini. Tes lainnya. Lalu ada worksheet, ini berisikan soal-soal esai. Seperti ini. Nanti kalau ingin menjawab, klik jawab. Coba. Nah, diisikan di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fitur mata pelajaran dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran. Baik, langsung kita mulai langsung ke tutorialnya ya. Kita buka ini kelas pintarnya, kemudian mata pelajaran, kemudian kita ambil tematik 07, kita ambil ini subtema 1, kemudian kita pilih konsep adventure. Tematik 7, kelas 1 SD, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Untuk melihat menunya ini kita ambil layout tools. Besar ya. Next. Dalam pembelajaran tematik 1, terdapat 4 subtema. Subtema pertama, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Subtema kedua, hewan yang ada di sekitar kita. Subtema ketiga, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Subtema keempat, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Selamat datang dalam pembelajaran subtema benda hidup dan tidak hidup. Dalam subtema ini, kita akan belajar mengenai ciri dan jenis benda hidup dan tidak hidup. Wah, Next lagi. hari ini Susan dan keluarganya sedang piknik di taman. Piknik di taman sangat mengasyikkan. Coba kita sebutkan benda apa saja yang ada dalam gambar ini. Dalam gambar terdapat Next. anak kecil, orang dewasa, orang tua, kursi, meja, pemanggang daging, piring dan gelas, rumput. Dari benda-benda yang ada di gambar, dapatkah kamu kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya? Ini sudah ada penjelasan. Masukkan benda-benda itu dalam kotak yang sudah tersedia. Klik untuk mengetahui jawabanmu. Orang dan rumput berada dalam satu kelompok, yaitu benda hidup. Sementara kursi, meja, pemanggang daging berada dalam kelompok benda mati. Ciri pertama, gerak makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan dapat bergerak mengikuti matahari. Contohnya, bunga matahari. Manusia dan hewan bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Yuk kita pelajari gerak berjalan dan berlari yang benar. Untuk berjalan dengan benar, ikuti langkah ini. 1. Berdirilah tegak dan memandang ke depan. 2. Letakkan tangan kanan dan kiri di samping badan. Berjalanlah dengan tangan diayun. Untuk gerak berlari, ikuti langkah ini. Berlari. 1. Badan agak condong ke depan. 2. Ayunkan kaki lebih tinggi. Gerakan kaki lebih cepat daripada gerak berjalan.
Ciri kedua, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Anak-anak memerlukan banyak vitamin untuk bertumbuh. Anak-anak memakan banyak sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Hewan ada yang memakan sayur dan daging. Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan air dan matahari. Kita lihat ya materinya ini sampai berapa. Yuk melengkapi bunyi sila keempat Pancasila. Kita saja ya. Isilah bagian yang kosong dengan kata dalam bank kata. Klik untuk mengetahui jawabannya. Ini bisa dipindah seperti ini ya. Next. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai benda hidup dan tidak hidup. Kini, Ini seperti kuis ya. perhatikan daftar kata-kata beserta artinya ini. Next. Kita berkecil lagi. Kita kembali. Nah, kembali lagi. Kita pilih tema 2 seperti tadi ya, konsep adventure. Nah, ini materinya ada. Tematik 7 kelas 1 SD, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Dari ininya seperti ini. Ini mata pelajarannya. Kita ganti mata pelajaran. Kita pilih kelas lain. Ini kelasnya. Kita pilih kelas 2. Oke, lanjut. Ambil tematik 7. Konsep adventure lagi. Tematik 7 kelas 2 sekolah dasar, kebersamaan di rumah. Enak kalau menggunakan aplikasi ini, soalnya sudah ada penjelasannya. Pembelajaran ini adalah materi tematik 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Dalam pembelajaran tematik 7, Bulannya seperti ini. terdapat 4 subtema, yaitu kebersamaan di rumah, kebersamaan di sekolah, kebersamaan di tempat bermain, kebersamaan di tempat wisata. Dalam subtema ini, kita akan banyak belajar dari cerita fabel. Tahukah kalian cerita fabel mengajarkan banyak hal baik? Yuk kita simak. Pengaturan, kita pilih keluar. Seperti ini. Sudah ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.